Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas latihan soal tentang hukum Newton untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 ya. Langsung saja saya mulai dari soal nomor 6. Pak Eko bermasa 60 kg berada di dalam lift. Tentukanlah berat Pak Eko saat lift bergerak ke atas dan ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, kita perhatikan di sini, ilustrasikan dulu diagram gayanya ya. Ini ada Pak Eko, tentunya dia punya gaya berat ke arah bawah, gaya normalnya ke atas. Kita buat liftnya ke atas dulu ya dengan percepatan A. Oke, berdasarkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Berarti N-nya positif dikurangi dengan W sama dengan MA. Maka gaya normalnya di sini sama dengan MA plus W ya, atau plus MG. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah berat yang terbaca di timbangan ya. Nah, saya sebutnya di sini sebagai gaya normalnya. Karena gaya tekan kaki terhadap lantai itu saya sebut dengan N aksen. Yang mana N aksen arahnya ke bawah, besarnya sama ya, dan berlawan arah dengan N ya, pasangan gaya aksi reaksi. Oke. Sehingga yang ditanyakan di soal ini sebenarnya adalah gaya normal ya. Oke, kita masukkan angkanya, masanya 60, gravitasinya 10 plus masanya 60, percepatannya 2. Kita akan memperoleh hasil 720 Newton. Ternyata kalau lift bergerak ke atas, berat badan seseorang menjadi bertambah. Kalau liftnya diam, ya otomatis di sini sigma F sama dengan 0 atau gaya normal sama dengan gaya beratnya saja. Jadi berat orang tersebut hanya 600 Newton kalau liftnya diam. Ini sesuai dengan real atau kenyataannya. Tapi kalau liftnya bergerak ke atas ternyata tambah besar ya, 720. Oke, kemudian kalau liftnya ke bawah ya, sama, kita gunakan sigma Fm kali A. Beratnya di sini positif karena searah dengan percepatan, gaya normalnya negatif. Ya, kita peroleh di sini ternyata gaya normalnya 480, tambah kecil berat badannya ya. Oke. Sudah, kita lanjutkan lagi soal nomor 7. Dua benda bermasa M1 2 kg, M2 3 kg terletak di atas bidang datar licin. Berarti tidak ada gaya gesek ya. Kedua benda dihubungkan dengan tali, kemudian ditarik dengan gaya F 10 akar 3 Newton. Tentukan tegangan tali T di antara kedua benda. Oke, kita gambarkan dulu diagram gayanya. Pada balok 1, tentu di sini ada gaya berat. Ya, kemudian ada gaya normal yang tegak lurus bidang, kemudian ada gaya tegang tali T1. Pada balok 2 ada gaya berat W2, ada gaya normal N2, ada gaya tegang tali T2. Nah, kemudian ada gaya F di sini. F ini kita uraikan terhadap sumbu X menjadi F cos 30 dan F sin 30. Oke, kita coba analisa satu persatu. Ya, kita tinjau balok 1 dulu. Sigma F1 M1 kali A. Gaya yang menyebabkan balok 1 bergerak dengan percepatan A ke arah kanan hanya T1 ya, yang sejajar. Oke, berarti T1 sama dengan M1 kali A. Pada balok 2, kita juga terapkan hukum kedua Newton, sigma F2 M2 kali A. Gaya yang sejajar di sini F cos 30, ini yang akan menghasilkan percepatan ke arah kanan ya. Yang melawan di sini adalah T2 minus T2 sama dengan M2 kali A. Nah, kita dapat T2-nya dengan cara pindah ruaskan. Oke, nah ingat kalau ada dua buah benda dihubungkan dengan tali yang sama, konsepnya tegangan talinya sama di sini. T1 sama dengan T2. Berarti M1 kali A sama dengan F cos 30 minus M2A. Pindah ruaskan, maka kalian akan memperoleh besar percepatannya dulu. Ya, kalau dilihat tadi persamaan 1 dan 2, mau nyari tegangan tali butuh percepatan dulu diketahui. Ya, itu sebabnya saya cari dulu percepatannya.
Nah, kalau sudah percepatan diketahui, masukkan ke salah satu persamaan saja karena hasilnya pasti sama, ya. Jadi saya masukkan ke persamaan yang lebih sederhana yaitu T1, M1 kali A, M1-nya 2, percepatannya 3, berarti tegangan tali satunya 6 Newton. Dimasukkan ke persamaan 2, T2, gitu ya. Hasilnya juga pasti sama, yaitu sebesar 6 Newton. Oke, lanjut nomor 8. Perhatikan gambar di samping ini, gesekan tali dan katrol diabaikan jika massa tali M1 5 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan M1 bergerak ke bawah. Dan dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat, maka tentukan massa M2. Oke, seperti biasa, digambar dulu diagram gayanya. Pada balok 1 ada W1, ada gaya tegang tali T1. Pada balok 2 ada W2, ada gaya tegang tali T2. Nggak ada gaya normal ya, karena nggak bersentuhan dengan bidang. Oke, kemudian nggak ada gaya gesek. Nah, balok 1 bergerak ke bawah dengan percepatan A, balok 2 bergerak ke atas dengan percepatan A. Kita tinjau satu persatu. Pada balok 1 di sini gaya yang searah percepatan ada W1 ya. W1 minus T1 sama dengan M1 kali A. Maka T1 sama dengan M1G minus M1A. Kita dapat persamaan 1. Kemudian pada balok 2 dengan cara yang sama sigma F2 M2 kali A. Gaya yang searah percepatan sekarang T2 ya. Dikurang W2 M2 kali A. Dapatlah persamaan 2 untuk tegangan tali 2. Kita ingat kalau ada dua buah benda dihubungkan dengan balok yang sama, tegangan talinya pasti sama. Ya, kita substitusi T1 tadi M1 dalam kurung ya, saya keluarkan M1-nya karena sama G minus A sama dengan yang M2 G plus A. Tujuan kita kan mau nyari M2 ya. Tinggal nanti masukkan angka, pindah ruaskan, ketemu hasil 3 kg. Oke. Terus kita lanjutkan soal nomor 9. Sebuah batu massanya 0,5 kg diikat dengan tali yang panjangnya 1 meter. Kemudian diputar melingkar vertikal dengan kecepatan linier 2 meter per sekon. Tentukanlah tegangan tali yang dialami batu di titik A, B, dan C. Ya. Oke, kita coba ilustrasikan dulu posisinya. Saat batu berada di titik A, gaya beratnya ke bawah. Ya. Kemudian muncul gaya tegangan tali juga ke arah bawah ini, TA. Kalau di titik B, gaya beratnya tetap ke bawah, tegangan talinya ke arah sini, ke kiri ya. Saat posisi ada di C, gaya beratnya tetap ke arah bawah, tegangan talinya ke arah atas, TC ya. Nah, menentukan plus minusnya nanti kalau gayanya ada di dalam lingkaran itu tandanya positif ya, yang di luar lingkaran itu tandanya negatif ya. Oke, kemarin kita belajar tentang gaya sentripetal ya, atau percepatan sentripetal. Jadi sebuah benda yang bergerak melingkar pasti muncul percepatan sentripetal yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Ya, jadi searah dengan TA, TB, TC. Oke, kita tinjau yang A. Menggunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini percepatannya percepatan sentripetal ya, karena dia bergerak melingkar. Gaya yang searah atau berada di dalam lingkaran itu tandanya positif, TA plus WA ya, sama dengan M kali ASP. Nah, kita bisa nyari TA-nya dengan cara WA pindah ruas, minus ya, minus MG. Nah, percepatan sentripetalnya diuraikan jadi V kuadrat per R. Oke, masukkan massanya setengah, kecepatannya di sini 2 meter per sekon, dikuadratin jadi 2 kuadrat per, nah jari-jari ini adalah panjang tali ya, sebesar 1 meter tadi. Dikurangi setengah dikali 10. Berarti dapat 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Kok negatif tegangan talinya Pak? Artinya kecepatan yang diberikan, misalnya awal posisi ada di C, benda dikasih kecepatan 2 meter per sekon, dia belum bisa sampai ke titik A sebenarnya. Ya, itu makna negatif di sini.
Ya, jadi tegangan tali di A sebenarnya nggak ada karena bendanya di situ belum nyampe. Coba kalau kecepatannya 4 meter per sekon, berarti 4 kuadrat di sini 16 dibagi 2 8. 8 dikurang 5 di sini plus 3 ya. Jadi dia bisa nyampe di titik A dan terus melayu ke D, C balik lagi gitu ya. Oke, itu makna negatif ya. Kalau di titik B bagaimana? Ya sigma FB sama dengan M kali ASP-nya. Nah, di sini gaya yang dipakai hanya tegangan tali saja ya. WB nggak termasuk di sini ya, karena tidak sejajar dengan percepatannya. Ya, hanya TB saja. Jadi TB sama dengan mv kuadrat per R. Kita masukkan ketemu hasil 2 Newton ya. Kalau di titik C ya, berarti TC-nya positif, WC-nya negatif ya. Berarti TC sama dengan mv kuadrat per R minus pindah ruas jadi plus, dapat hasil 7 Newton. Jadi yang paling besar memang tegangan tali di titik C. Makin lama makin ke atas makin berkurang gitu ya. Seperti itu. Terus soal terakhir nomor 10. Pesawat terbang mainan bermasa 1 kilo digantung dengan benang. Pesawat dihidupkan dengan laju tertentu sehingga berputar seperti ayunan konis ya. Jadi kalau ayunan konis itu dia berputarnya seperti ini. Ya, dengan simpangan tertentu di sini membentuk sudut theta. Jari-jari ayunan konisnya, nah ini jari-jarinya nih. Ya, itu 1,2 meter. Agar sudut yang dibentuk benang itu 53 derajat, tentukanlah kecepatan linear pesawat saat berputar. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan linearnya di sini ya. V, bergerak melingkar. Oke, perhatikan konsep ayunan konis di sini. Ayunan konisnya tadi bergerak dengan kecepatan V ke arah sini ya. Dia membentuk sudut theta 53. Kita uraikan diagram gayanya, punya massa pasti punya gaya berat ya. Kemudian ada gaya tegang tali ke arah sini. Kita uraikan gaya tegangan talinya terhadap sumbu X adalah T sinus theta, ke arah sumbu Y adalah T cos theta ya. Oke, sekarang kita masukkan ke hukum 2 Newton. Ya, ingat dia bergerak melingkar berarti sigma F sama dengan M kali percepatan sentripetalnya. Ya. Oke, gaya yang menghasilkan atau sejajar dengan percepatannya berarti di sini adalah T sin theta saja. Ya, yang sejajar itu. Oke, ingat percepatan sentripetal selalu menuju pusat lingkarannya, ya. Oke, sementara pada sumbu Y, benda ini diem ya, tidak bergerak, tidak naik, turun ya. Jadi dia selalu statis pada arah sumbu Y-nya. Berarti sigma FY sama dengan 0. Jadi T cos theta positif dikurang W sama dengan 0. Berarti T cos theta sama dengan MG, begitu ya. Sudah. Lalu kita bagi persamaan 1 dan 2. T sin theta sama dengan MV kuadrat per R dibagi dengan T cos theta sama dengan MG. T-nya dicoret, M-nya juga dicoret. Ingat sinus theta per cos theta itu disebut dengan tangen theta. Sehingga V kuadrat per GR. Nah, V-nya pindah ruas, GR-nya pindah ruas ya. Sehingga rumus kecepatan sebuah benda pada ayunan konis adalah akar GR tan theta. Udah, masukkan aja. Gravitasinya 10, jari-jarinya 1,2. Tangen theta, ingat tan desam. Depannya 4, sampingnya adalah 3. 4 per 3 dicoret. 10 kali 1,2, 12. Bagi 3, 4. 4 kali 4, 16. Nah, akarnya 16. Oh, ini belum diakarin tadi ya. Akarnya 16 itu adalah 4 meter per sekon. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.